Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momen untuk merenung, memperbaiki diri, dan membangun kebiasaan baik. Di bulan penuh berkah ini, kita lebih disiplin dalam ibadah, memperbanyak sedekah, serta menjaga ucapan dan perilaku. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mempertahankan perubahan ini setelah Ramadan berlalu. Apakah kita mampu terus menjaga semangat beribadah, keikhlasan dalam berbagi, dan kebiasaan baik lainnya? Jangan sampai semua yang kita bangun selama sebulan ini hilang begitu saja. Justru, inilah kesempatan untuk menjadikan Ramadan sebagai titik awal transformasi diri. Yuk, kita bahas bagaimana cara mempertahankan perubahan ini agar tidak hanya menjadi kebiasaan musiman, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Ramadan menjadi momentum bagi kaum muslim di seluruh dunia untuk melatih diri dalam menahan hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci ini mengajarkan kita bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap sesama, mempererat persaudaraan antar umat Islam, dan membentuk karakter yang lebih baik. Melalui ibadah puasa, kita belajar untuk lebih bersabar, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama dalam menjalankan ibadah, seperti sholat tarawih berjamaah, berbuka puasa bersama, serta menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Selain itu, puasa Ramadan sebagai rukun Islam keempat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, menjalin silaturahmi, serta saling menghargai demi membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Ramadan bukan sekadar bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan amalan dan ibadah, tetapi juga menjadi waktu untuk mengharapkan rahmat, ampunan, maghfirah, serta janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam surga Ar-Rayyan. Pintu surga ini dikhususkan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Keberadaan pintu surga Ar-Rayyan disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ed yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, di surga ada 8 pintu. Salah satu pintunya disebut Ar-Rayyan yang tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Setelah mereka masuk, maka ditutuplah pintu itu, dan tidak ada yang masuk selain mereka. Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendaknya setiap muslim memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepadanya. Selain sebagai ibadah individu, puasa Ramadan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dalam Islam, puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Oleh karena itu, Ramadan dapat menjadi landasan bagi umat muslim untuk menumbuhkan sikap solidaritas dan kepekaan sosial. Dengan meningkatnya kepedulian terhadap sesama, kita dapat mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik, di mana masyarakat menjadi lebih harmonis, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Puasa secara harfiah bermakna menahan, tetapi maknanya tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata. Dalam konteks yang lebih luas, puasa harus dipahami sebagai bentuk latihan spiritual yang berdampak pada pembentukan karakter dan perubahan perilaku.
Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari sifat-sifat negatif seperti amarah, keserakahan, dan keegoisan. Sebaliknya, kita diajarkan untuk lebih bersabar, rendah hati, dan dermawan. Dengan demikian, puasa menjadi alat yang efektif untuk membangun pribadi yang lebih baik dan masyarakat yang lebih adil. Dalam rekaman sejarah, puasa Ramadan juga berperan sebagai kekuatan penggerak atau driving force dalam perubahan sosial. Banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan, seperti turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, serta penaklukan Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Ramadan bukanlah bulan untuk bersikap pasif atau stagnan, melainkan bulan di mana umat Islam didorong untuk melakukan perubahan, baik dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi selama Ramadan seharusnya tidak bersifat sementara. Kebiasaan baik yang telah dibangun selama bulan suci ini hendaknya tetap dipertahankan setelah Ramadan berlalu. Disiplin dalam beribadah, kebiasaan berbagi, serta sikap sabar dan tawakal yang kita latih selama sebulan penuh harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, Ramadan bukan hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga menjadi titik awal dari perubahan yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa perubahan yang kita lakukan selama Ramadan dapat bertahan dalam jangka panjang, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Pertama, buatlah komitmen pribadi untuk terus mempertahankan kebiasaan baik setelah Ramadan. Misalnya, jika selama Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, maka setelah Ramadan kita bisa menetapkan target untuk tetap membaca Al-Quran secara rutin. Kedua, bergabunglah dengan komunitas atau lingkungan yang mendukung perubahan positif. Lingkungan yang baik akan membantu kita tetap konsisten dalam menjalankan kebiasaan baik. Ketiga, teruslah mengingat tujuan utama dari ibadah yang kita lakukan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Sebagai umat Muslim, kita harus memahami bahwa Ramadan bukan hanya tentang menjalankan serangkaian ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi individu yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas keimanan kita, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Puasa Ramadan melatih kita untuk mampu mengendalikan diri dari segala bentuk hawa nafsu dan perilaku yang meruntuhkan derajat kemanusiaan kita, sekaligus mengasah kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya ada anjuran dan larangan selama kita menjalankan ibadah puasa, di mana dimensi sosialnya selalu terkait dengan interaksi kita dengan orang lain. Ibadah sholat tarawih, qiyamul lail, misalnya, mendorong kita untuk kembali berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Kita berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, mempererat silaturahmi, serta membangun kebersamaan dalam beribadah. Jika selama ini kesibukan pekerjaan menghambat pertemuan kita dengan saudara dan sahabat, maka bulan suci Ramadan menyatukan kembali momen tersebut agar kita bisa saling menyapa dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ajakan untuk bersedekah di bulan Ramadan juga sangat ditekankan. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang dapat dilakukan kapan saja. Namun dalam hadits disebutkan bahwa pahala sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan hingga 10-700 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan kesempatan besar bagi setiap muslim untuk beramal. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung.
bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadits qudsi, setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. HR Muslim No 1151. Zakat pada bulan Ramadan mengajarkan kita prinsip-prinsip filantropi, bahwa harta yang dimiliki oleh setiap insan muslim sesungguhnya memiliki fungsi sosial. Zakat adalah sarana untuk menciptakan dan mempererat ukhuwah, kepedulian, dan semangat kesetiakawanan, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial. Orang yang berpuasa akan dapat ikut merasakan betapa pahit dan getirnya orang-orang yang sedang kelaparan dan kehausan. Dari perasaan itu akan muncul kepedulian terhadap sesama. Begitu juga larangan-larangan dalam bulan suci Ramadan. Larangan berhubungan suami istri pada siang hari memiliki tebusan dengan memberi makan 60 orang miskin bagi yang melanggarnya. Orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sakit, hamil, atau menyusui, diwajibkan membayar fidyah, yaitu bersedekah memberi makan kepada fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah 184. Artinya, yaitu, beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ramadan harus mampu membawa perubahan baik secara sosial maupun di masyarakat. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang telah menggerakkan perubahan bagi peradaban manusia hingga saat ini. Al-Quran menjadi kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di dalamnya mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk aturan-aturan yang membentuk kehidupan bermasyarakat. Jika manusia mampu memahami dengan baik bagian-bagian dari Al-Quran, niscaya ia akan mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Demikian pula, jika masyarakat mau dan mampu memahami isi kandungan Al-Quran lebih dalam, perubahan menuju kehidupan yang lebih baik akan terwujud. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga bulan refleksi dan transformasi diri. Oleh karena itu, hendaknya kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya agar perubahan yang kita lakukan selama Ramadan dapat terus berlanjut meskipun bulan ini telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri. Kebiasaan baik yang kita bangun selama bulan suci ini, seperti meningkatkan ibadah, berbagi dengan sesama, dan menahan amarah, seharusnya tidak berhenti setelah Ramadan berakhir. Justru inilah awal dari perubahan menuju pribadi yang lebih baik sepanjang tahun. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik dalam hidup, agar nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian tetap tertanam dalam diri kita. Jangan biarkan semangat Ramadan berlalu begitu saja. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan juga ke teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menonton.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.